Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sritik, CGP Angkatan 9 dari UPT SD Negeri Purworejo 4, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Dalam hal ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya berada di bawah bimbingan fasilitator Bapak Barudin Prawironegoro dan pengajar praktik Bapak Muhammad Khairuddin. Berikut adalah kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia yang terdiri dari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada murid adalah motivasi eksternal. Sehingga guru harus membantu murid untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebagai seorang guru sebaiknya mengambil posisi manajer. Dalam hal ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, memberi kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang ada menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah atau kelas, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Budaya positif dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid akan mudah terwujud. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak adalah mengelola perubahan yang positif. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan sebuah kolaborasi positif untuk mencapai visi tersebut. Hal ini berkaitan dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Dalam hal ini diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut dengan inquiry apresiatif, dengan penerapannya yang tersusun dalam tahapan bagja. Saya memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak buruk pada murid, seperti mematikan motivasi dalam diri murid, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Kini bisa berubah menjadi posisi manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan adalah saya menangani siswa yang bertengkar dan datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya setelah mengalami hal-hal tersebut yaitu saya termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan budaya positif. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi pada murid yang berbuat salah, sehingga murid menjadi takut. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan setiap masalah. Perasaan saya menjadi nyaman, tenang, dan saya menyadari betapa pentingnya membangun komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi saya tidak melakukan semua tahapan pada segitiga restitusi tersebut. Saya hanya menstabilkan identitas pada masalah yang dihadapi murid. Hal lain yang penting adalah melakukan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid agar tercipta budaya positif yang bisa dilakukan dimanapun, baik di sekolah maupun di rumah. Demikian pemaparan koneksi antar materi saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.